I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Effendi dengan NIM 20042299. Prodi saya yaitu Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Pengantar Administrasi Publik. Pada pertemuan ke-15 ini, yaitu pertemuan akhir dari mata kuliah Pengantar Administrasi Publik, saya akan membahas dan mempresentasikan materi tentang pelayanan publik. Definisi pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mendefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh barang, jasa, dan atau memenuhi hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik bertujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pelayanan publik merujuk pada upaya pemerintah dalam menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Ini mencakup penyediaan fasilitas informasi, regulasi, dan bantuan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Yaitu selanjutnya sejarah pelayanan publik. Sejarah pelayanan publik melibatkan evolusi peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Berikut adalah gambaran singkat. Yang pertama, era kuno. Di banyak peradaban kuno, pemerintah memberikan layanan dasar seperti keamanan dan keadilan. Yang kedua, abad pertengahan. Sistem feodal memberikan layanan lokal seperti irigasi dan perlindungan wilayah. Yang ketiga, era pencerahan. Pemikiran seperti John Locke menekankan peran pemerintah dalam melindungi hak-hak individu dan memberikan layanan dasar. Yang keempat, revolusi industri. Peningkatan kompleksitas masyarakat memerlukan peran pemerintahan yang lebih besar dalam penyediaan layanan seperti pendidikan dan kesehatan. Abad ke-20 yaitu periode ini ditandai dengan ekspansi pelayanan publik, termasuk pelindungan sosial dan pendidikan umum. Yang keenam, reformasi birokrasi. Pada pertengahan abad ke-20, banyak negara melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabel pelayanan publik. Yang ketujuh, abad ke-21, munculnya teknologi informasi dalam pendekatan berbasis masyarakat mengubah cara pelayanan publik diselenggarakan dan diakses. Sejarah pelayanan publik mencerminkan evolusi tugas dan bertanggungjawab pemerintah dalam menjawab perubahan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai periode waktu. Selanjutnya kita masuk ke teori-teori pelayanan publik. Yang pertama, teori tentang pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki 3 makna, yaitu perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain, dengan memperoleh imbalan uang dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pelayanan adalah kegiatan atau aktivitas yang tidak kasat mata, yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan, serta terjadi sebagai akibat adanya instruksi untuk membantu penyediaan dan mengurus baik berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, teori tentang pelayanan publik. Pelayanan untuk umum atau pelayanan publik menurut Wistantiono dalam Hardiansyah adalah pemberian jasa baik dalam oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintahan, ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan pemberian layanan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu pemerintah, BUMN atau BUMD, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip asas-asas dalam pelayanan publik dan ketentuan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita masuk di tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
Ada beberapa tantangan yang ditengarai mempengaruhi persepsi masyarakat yang miring tentang pelayanan publik, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permen PEN Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjukan teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan. Yang kedua, komitmen pemimpin. Yang ketiga, standar pelayanan publik belum ada. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, kemauan dan itikat pelaksana. Yang keenam, koordinasi internal. Yang ketujuh, sarana dan prasarana. Selanjutnya, kita masuk di perbaikan pelayanan publik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya adalah: yang pertama, revitalisasi, rekonstruksi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Yang ketiga, korporatisasi untuk pelayanan publik. Yang keempat, pengembangan dan pemanfaatan elektronik government dan e-government bagi instansi pelayanan publik. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Yang keenam, pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Yang pertama, pemerintahan dalam memiliki dan memperbaiki meningkatkan pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas SDM aparatur penyelenggara. Dalam pelayanan publik terdapat 5 karakteristik kompetensi yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik, yaitu yang pertama, motif atau motif. Yang kedua, sifat atau tratis. Yang ketiga, konsep. Yang kelima, pengetahuan. Yang keenam, keterampilan. Yang kedua, kita masuk dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas adalah akses jalan, gedung, rumah pelayanan, kendaraan operasional, peralatan teknologi dan komunikasi, perlengkapan kantor, telepon, koneksi internet, website, dan lain-lainnya. Yang ketiga, optimalisasi kinerja sistem dan metode pelayanan publik. Salah satunya upaya adalah melalui Sistem Informasi Manajemen Nasional atau SIMNAS. SIMNAS adalah sistem untuk berfungsi menyediakan informasi untuk kepentingan semua organisasi. SIMNAS bertujuan untuk, yang pertama, menyediakan informasi yang diperlakukan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membentuk jaringan sistem informasi. Yang ketiga, mendukung terwujudnya e-government dengan menyediakan informasi yang diperlakukan oleh semua pihak. Yang keempat, kita masuk ke optimal kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawas internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat melalui laporan atau pengaduan masyarakat. Pengawasan oleh ombudsman. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di tingkat pusat, kota, dan kabupaten. Contoh dan studi kasus dari pelayanan publik ini yaitu: sebuah contoh pelayanan publik adalah proses pengajuan perizinan usaha di suatu kota, di mana warga atau pengusaha harus melalui berbagai tahapan, seperti pengumpulan dokumen, pembayaran, dan inspeksi untuk mendapatkan izin yang diperlukan. Pelayanan publik semacam ini dapat mencakup interaksi dengan berbagai instansi pemerintah dan melibatkan berbagai proses administratif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang presentasi pelayanan publik. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang disengaja atau yang tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.